luas. Oke. Ada lagi? Ada? Mengajak orang untuk misalnya membuat bayi. Itu aja? Oke. Sekarang kita lanjut ke teks resensi. Teks resensi ini adalah ulasan atau kritikan terhadap suatu karya. Salah satunya adalah buku. Hari ini kita berfokuskan pada ulasan terhadap buku. Oke? Tujuannya adalah untuk memberikan penilaian kepada pembaca atau pembeli apa yang mau dibeli, itu kira-kira bermanfaat atau enggak, kira-kira bisa dikonsumsi atau enggak. Dikonsumsi dalam artian bukan dimakan ya, tapi diterima oleh diri. Oke? Jadi di resensi ada 3. Yang pertama adalah resensi informatif, penyampaian informasi faktual mengenai suatu karya tanpa memberikan nilai. Jadi dia itu enggak ada diberikan kekurangan atau kelebihan. Oke? Sedangkan teks resensi deskriptif adalah penyampaian secara detail isi. Jadi itu adalah buku itu kan ada isinya, ada alurnya, ada karakteristik suatu karya. Oke. Untuk teks resensi yang ini, yang ketiga dia memberikan penilaian kritis terhadap kelebihan dan kekurangan karya. Beda 1, 2, 3. Kalau ini ada kelebihan dan kekurangan karya. Kita lanjut ke unsur-unsur teks resensi. Ada yang pertama judul buku. Coba tengok di bukunya. Apa judulnya? Dirolangi Lisa. Sandalan isu mintai alasan sekaligus tujuan. Lalu ada identitas buku penulis. Siapa penulisnya? Ada Maher, Ainca, Eko Hatono, Kalaman, Tobi. ada penerbit. Coba lihat saya menerbitkan. Biasanya itu Erlangga. Eko Hatono, Ya, Gramedia. Media sarana itu ya. Sudah ketemu dengan penerbit. Kamu lihat di tahun terbit. Berapa? 2000 berapa kira-kira? Agustus 2011. Jakarta 2011. Jakarta 2011. Dan lihat jumlah halamannya. Lihat paling belakang berapa? 276. 359. Oke, lalu kita lihat ke sinopsis buku. Sinopsis itu biasanya di paling belakang. Coba lihat di belakang. Ada. Kalau nggak ada, itu kalian harus baca, berarti baca dan dilihat yang mana yang penting untuk alur itu yang kalian ambil. Yang keempat ada analisis dan evaluasi. Apa itu analisis dan evaluasi? Kelebihan dan kekurangan. Nah, itu nanti kelebihan dan kekurangan itu nggak ada dia di belakang. Jadi kalian baca dulu. Kalau saya biasanya itu kelebihan langsung lihat dari sampul. Salah ini kan? Sampulnya itu menurut saya menarik. Nanti kalian buat sampulnya itu menarik. Sampulnya menggambarkan isi dalam. Tapi kalau misalnya sampulnya terlalu gelap jadi susah dilihat atau sampulnya nggak menarik, nggak menggambarkan. Misalnya kita bilang tentang COVID, tapi gambarnya lopi-lopi kan nggak menggambarkan. Tapi kalau misalnya tentang COVID, tapi gambarnya masker, jelas itu menggambarkan. Oke, kita lihat contoh ya. Oke, ini contohnya. Kayak tadi, kita ada judul buku. Ini ceritanya tenggelamnya kapal Vanderwijk. Pernah nonton? Kita nggak pernah nonton. Ya, nonton. Nah, tulisnya adalah Buya Hamka. Pernah dengar Buya Hamka? Penerbitnya adalah Bulan Bintang. Kota terbitnya adalah Jakarta. Tadi ada nggak kotanya? Ada. Dan ini ada cetakan ke 32 cetakan. Tebal bukunya ada tadi kan? Ada. Nomor ISBN ada? Oh ya. Ada.
pendek. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ibu mau izin bertanya. Ya. Bangun. Apa namanya? Syifa ibu. Ibu mau tanya, tes resensi itu cuma berlaku di buku aja bu? Bisa banyak. Bisa film, bisa drama, bisa produk. Kalau misalnya film, dia kalau buku itu kan tentang ceritanya. Tapi kalau misalnya film dia lebih ke audiovisual misalnya. Lebih ke alurnya juga. Cuma kalau film kan kita melihat. Itu bedanya. Lebih ke Berarti dia berlaku audiovisual ke dan semua karya ya? ya. Berarti dia berlaku ke semua karya. Ya, karya ilmiah juga bisa. Terima kasih bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak? Enggak. Sepertinya nggak ada bu. Oke, coba sekarang buku yang udah kalian ambil itu kalian baca dan buat satu teks resensi seperti yang saya tampilkan tadi. Udah ada judulnya, penulis, penerbit, kota terbit, tahun terbit, cetakan, dan tebal buku. Kalau ada ISBN tulis, kalau nggak ada di scribe aja. Untuk penulisnya itu biasanya di beberapa buku ada sampai ke tanggal lahir, ada nggak? Perkenalan penulis. Ada ibu. Yang nggak ada berapa orang? Yang nggak ada tulis namanya aja ya. Yang paling mahal. Yang ada. Nah ini ditulis ada nama, embalarannya, kalau misalnya perlu ada tulisannya sama beberapa. Soalnya dia pernah kerja di mana ditulis. Kita lagi yang ada di sini. Ini bagian mana ibu? Tanya. Di sini dia kuliah di mana? Terus soalnya memang ada pekerjaannya.
novel. Langsung kelebihan kekurangannya dulu ya. Ya, ringkasannya sama kayak sinopsis. Oke. Kelebihan dan kekurangannya dulu. Langsung dari cover ya. Ya, covernya diperhatikan, tulisannya diperhatikan, kertasnya juga bagus. Ibu, kami kan nggak bawa buku, Ibu. Kasih kertas dulu, boleh? Ya. Kamu bisa nggak bawa buku? Kami tadi dari rumah sakit, Ibu. Udah, buat dulu di kertas. Itu saya kertas. Sudah bagus teknologinya. Aku nggak tahu berapa. Ibu, buku ini nggak ada kekurangan nih. Perfect banget. Udah perfect. Masa sih nggak ada kekurangan? Ibu sudah siap. Mana siap? Nih. Ibu mana ya, Ibu? Lihat kelebihan. Udah kelebihan kekurangan enggak? Enggak. Sinopsis kelebihan kekurangan.
Ini kalian semua siapa? Gimana, udah selesai? Ada yang berani untuk maju ke depan menceritakan apa yang sudah dianalisis? Itu Zakia. Coba Zakia maju. Depan ya. Kawan-kawan perhatikan di analisis yang sudah dilakukan oleh Zakia di buku berjudul judulnya Biru Langit Cipta. ya. Oke, semangat Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeka Baki. Di sini saya akan membacakan tentang ringkasan buku novel yaitu yang berjudul Biru Langit Cipta. Judul bukunya Biru Langit Cipta, penulisnya Eko Hartono, lahir di Wonogiri 16 Juni 1969. Penerbitnya yaitu Zetu, kota terbitnya yaitu Jakarta Timur. Tahun terbit 2014, cetakan ke-1, tebal buku 288 halaman, ISBN 9786029998886. Sinopsis novel. Buku jutaan baru sampai ke rumah hatimu. Ada banyak begitu sekat dan dinding kokoh yang menghadang setiap langkah. Namun keyakinanku tak pernah padam bahwa engkaulah cinta sejatiku. Suatu rentang waktu aku pernah kehilanganmu dan muncul saat ini aku ingin meraihmu. Bersamamu untuk menyempurnakan cintaku, bersamamu membangun istana cinta. Dalam kesunyian malam, aku menetapkan hati dan memilihmu sebagai pendamping hidupku, melewati setiap masa dengan bahagia, menjalani cinta atas ridhonya, tanpa lara untuk sebuah cinta sejati yang mampu mengalahkan segalanya. Di atas bumi berpijak, kita membangun surga dan biru langit yang akan menjadi saksinya. Kelebihan novel. Menurut saya, kelebihan dari buku
menari dan juga penulisan di luar cover dengan huruf yang unik sehingga menarik perhatian pembaca, dan juga isi dalam cerita tersebut sangat menarik perhatian dengan persembahan pesan untuk sang istri dan anaknya, di mana ia menunjukkan betapa cinta dan sayangnya kepada mereka. Kekurangan novel, menurut saya kekurangan dari novel ini ialah chapternya yang kurang, kalau bisa ditambahin lagi. Dan juga peletakan dari prolognya menurut saya lebih bagus ditaruh di depan sebelum cerita dimulai. Ini ditaruh di belakang, jadi kurang menarik. Dan juga ada beberapa kata atau kalimat yang kurang bisa saya pahami di dalam situ. Itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kepada yang kita apresiasi hari ini adalah keberaniannya. Oke, udah bagus, udah oke. Ada lagi? Mau? Mau? Oke. Siti Fatimah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra. Jadi Siti itu baru baca buku yang berjudul Left Handed Girl. Penulisnya itu Ayunda Nisa Khaira. Dia lahir di Jakarta 30 Oktober 1997. Penerbitnya itu PT Mizan Pustaka, kota terbit Bandung, tahun terbit Ramadan 1432 Hijriah atau Agustus 2011. Cetakannya ke-1 dan ke-2. Tebal bukunya itu 186 halaman, ISBN-nya 978 979 066 7488. Jadi sinopsis novel ini Indonesia ini negeri budaya. Kalimat itu terus terngiang di telingaku setelah kedatanganku ke tanah air. Awalnya aku bangga memanggil kalimat itu di pundakku, sampai aku tahu bahwa salah satu budaya Indonesia sangat bertentangan dengan keadaanku, yaitu budaya melakukan sesuatu dengan bagian tubuh kanan, sedangkan aku seorang left-hander alias seorang tidak. Aku menemukan dan masuk ke komunitas anggotanya punya keadaan sama denganku. Tapi bukan berarti masalahku berhenti sampai di sini. Hari tidak, 13 Agustus yang seharusnya menjadi hari yang bahagia bagi kami untuk mengalur aspirasi dan hal positif lainnya, justru diisi dengan hal-hal negatif dan berbau anarkis oleh para anggotanya. Aku hanya tidak terlibat kejadian itu, juga kena dampaknya. Karena hal itu, teman-teman mulai menjauhiku. Masalah lain juga berturut-turut menghampiriku. Setelah video gadis yang mirip denganku yang tengah merusak sekolah pada hari itu, pengkhianatan sahabat, dan masalah internal dalam keluarga. Bagaimana nasibku sebagai left-hander selanjutnya? Nah, menurut Siti, kelebihan dari novel ini, dari desainnya itu sudah sangat menarik, karena sudah sangat menggambarkan seorang gadis ideal. Kemudian desain isinya juga sangat mengekspresikan cerita yang dimana saat Sinung itu bertengkar dengan temannya di situ tergambarkan, dan dimana di saat dia berdiri itu juga tergambarkan. Di halaman 130-nya terdapat sebuah lirik lagu yang sangat menghibur di saat kita sedang membaca cerita tersebut. Judulnya You Are Not Alone yang dinyanyikan oleh Michael Jackson. Kemudian dari bahasa yang digunakan sangat menarik, menggunakan bahasa-bahasa anak zaman sekarang yang tidak membosankan. Menurut Siti, kekurangan dari novel ini di saat kita membacanya itu kalimat dan paragraf-paragraf tersebut sangat dempet-dempet dan membuat mata sakit gitu ya. Kemudian lagi terkadang bahasanya agak susah dipahami walaupun sangat menarik untuk dibaca. Itu aja ini. Bagus Siti, buat anak
terangkan tadi. Oh iya, itu ya ada. Oke, Oke, thank you anak-anak. Pelajaran hari ini kalian udah cukup memahami, udah paham. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian di masa depan. Amin. Oke, Ibu Pada